Ya, jadi kalau Pancasila berubah, bergeser, dimaknai lain, itu artinya atau dirusak, itu artinya kita sudah bubar, membatalkan kesepakatan kita bernegara. Siapakah yang sebetulnya bertanggung jawab menjalankan Pancasila ini? Jadi saya mengamini Pancasila itu adalah sesungguhnya adalah dasar-dasar bagi pemerintahan untuk memerintah. Penguasa, tugasmu itu adalah mencerdaskan bangsa. Tugasmu itu adalah mensejahterakan rakyat. Tugasmu itu adalah melindungi rakyat. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Secara simpel, pembukaan Undang-Undang itu selalu diidentikan dengan Pancasila. Ya, jadi kalau Pancasila berubah, bergeser, dimaknai lain, itu artinya atau dirusak, itu artinya kita sudah bubar, membatalkan kesepakatan kita bernegara. Itulah makna penting dari Pancasila ini. Tetapi beberapa hal sebenarnya perlu dikritisi dalam masalah Pancasila ini. Pertama, ada satu kesalahan entah dari mana bahasa itu Pancasila dinisbatkan kepada pembukaan Undang-Undang 45 atau dijadikan sebagai dasar negara. Padahal baik di pembukaan Undang-Undang 45 maupun di batang tubuhnya nggak ada kata-kata Pancasila. Siapakah yang sebetulnya bertanggung jawab menjalankan Pancasila ini? Ini juga harus jelas. Rakyatkah atau pemerintah? Nah, kalau di dalam yang disebut tadi, misalnya yang kita pahami sebagai Pancasila itu adalah yang di dada Garuda Pancasila, itu tidak nampak siapa yang punya kewajiban menjalankan. Pancasila mana sebetulnya yang harus kita ikuti? Sekarang pemerintah menentukan Pancasila itu hari lahirnya 1 Juni 1945. Padahal kalau secara akademis ini nggak bisa diterima, ya. Bagaimana? 1 Juni itu masih usulan Bung Karno di dalam satu rapat yang semua orang bisa mengusul. Pihak Islam mengusul, dia usul, Sutomo, Yamin mengusul. Jadi usulan-usulan. Bagaimana usulan Pancasila bisa disebutkan sebagai lahirnya? Secara resmi Pancasila itu diakui adalah ketika dia sudah ditandatangani. Itulah yang pertama sekali dibuat dalam bentuk yang apa yang disebut dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Di situlah naskah disebutkan, tapi itu pun tak menyebut Pancasila. Kita kenal dengan Piagam Jakarta. Nah itu tidak menyebut Pancasila. Lalu keluarlah dekret, ya, dekret presiden. Apa dekret presiden itu? Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi karena dianggap tak bisa menyelesaikan tugas Dewan Majelis Kehormatan, didekretkan oleh Presiden kita kembali ke Undang-Undang 1945. Salah satu alasannya itu adalah yang paling kuat, ya, karena perdebatan di Dewan Konstitusi itu adalah antara Islam itu mempertahankan Piagam Jakarta, Pancasilanya adalah Pancasila Piagam Jakarta, sementara orang-orang sekuler dan komunis itu berkeinginan tidak peduli Pancasila mana asal jangan Piagam Jakarta. Mereka lebih cenderung kepada Pancasila 1 Juni. Kira-kira begitu. Islam bertahan ke Piagam Jakarta. Karena perdebatan demikian rupa, maka isi dekret presiden itu pun disebutkan begini. Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan konstitusi itu. Inilah dasarnya maka keluar dekret. Alasan yang kuat itu adalah karena Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Maka dikeluarkan dekret. Jadi artinya kita kembali ke Undang-Undang 45. Jadi berarti ada rumusan baru, rumusan Pancasilanya apa itu? Kalau kembali ke Undang-Undang 45, berarti rumusannya adalah rumusan
pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditandatangani 18 Agustus. Tetapi karena ada klausul yang menyatakan yang dimaksud itu adalah menjiwai atau Piagam Jakarta menjiwai, maka berarti rumusannya adalah Undang-Undang Dasar Pancasila kita adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus plus Piagam Jakarta. Oleh karena itu sebenarnya dasar hukum berlakunya Pancasila sekarang ini yang kita pakai adalah dekret. Kalau begitu, renungi dekret presiden atau kita renungi Pancasila yang dekret itu, syariat Islam sudah sah berlaku di Indonesia. Karena proses Juanda, Perdana Menteri waktu itu ditanya oleh Ahmad Syeku dari NU, apa maksudnya Piagam Jakarta menjiwai Pancasila? Kata Menteri Juanda bahwa umat Islam memahami Pancasila itu adalah Piagam Jakarta, sehingga di pasal 29 itu Undang-Undang 45 itu umat Islam boleh membuat undang-undang sesuai dengan syariatnya. Jadi keliru kalau orang berbicara Pancasila adalah 1 Juni seperti yang sekarang sedang diupayakan dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ini kejahatan yang luar biasa. Atau berbicara tentang Pancasila yang hanya ada di dada garis Pancasila, sangat keliru. Atau orang berbicara Pancasila hanya 18 Agustus yang di pembukaan itu, sangat keliru. Pancasila sekarang dasar hukumnya adalah dekret, maka harus didampingkan dengan Piagam Jakarta. Ini umat Islam harus tahu nih. Artinya apa? Kita punya hak konstitusi bahwa syariat Islam itu bisa berlaku. Pertanyaan kemudian, lalu siapa yang berkewajiban menjalankan Pancasila? Saya katakan tadi kalau di dada berada Pancasila, orang tak tahu siapa yang berhak atau berkewajiban menjalankan. Ketuhanan yang Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan, dan seterusnya, keadilan sosial. Yang menjalankan itu siapa? Nggak nampak. Tapi kalau kita kembalikan dia ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan oleh dekret, akan jelas bahwa yang berkewajiban menjalankan Pancasila adalah pemerintah, bukan rakyat. Coba lihat yang diamati itu di alinea keempat. Bla 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 bla, ya kan, yang mencerdaskan bangsa, melindungi setiap tumpah darah, bla bla bla, ya kan, ikut perdamaian dunia, kan itu. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Dan di ujung kalimat itu, paling bawah kalimatnya disebutkan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima di dada Garuda Pancasila nggak ada kalimat dengan mewujudkan, cuma keadilan sosial. Tapi kalau di sini di alinea keempat kita lihat adalah dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, yang bisa mewujudkan keadilan sosial siapa? Pemerintah. Artinya kalau begitu Pancasila ini sebenarnya adalah amanat rakyat yang diberikan kepada pemerintah untuk mengelola negara ini dalam rangka mencapai tujuannya. Kalau begitu, mestinya rakyatlah yang mempertanyakan kepada pemerintah apakah dia sudah mengelola negara ini sesuai dengan Pancasila. Bukan dibalik, ada ormas Islam yang bisa dibubarkan karena dianggap enggak Pancasilais. Coba, kok sekarang rakyat yang dikejar-kejar dengan Pancasila? Apa bisa rakyat mencerdaskan kehidupan berbangsa? Nggak bisa. Apa bisa menjaga tumpah darah itu rakyat? Nggak bisa. Pemerintah. Jadi ini pemahaman yang sudah dibalik tentang Pancasila yang memang harus diposisikan lagi dia kembali.
Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memberi amanah kepada pemerintah menjalankan mengelola negara mencapai tujuannya. Amanah yang diberikan adalah garis-garisnya adalah Pancasila. Kalau begitu, sekali lagi saya katakan, mestinya pemerintahlah yang bertanggung jawab kepada kita. Kita yang mempertanyakan kepada pemerintah. Pemerintah, apakah sudah kalian jalankan Pancasila ini? Nah, ini loh ketimpangan yang luar biasa. Sangat luar biasa menurut saya. Nah, disinilah kita perlu menata ulang. Mari kita posisikan kembali Pancasila itu, bahwa Pancasila yang berlaku sekarang adalah dekret presiden yang menyebut bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang 45 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi itu. Itu artinya negara berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk Islam. Jadi kalau ada aparat pemerintah yang justru menghalangi umat Islam menjalankan agamanya, berarti dia tidak ngerti Pancasila. Saya cuma mengajak kepada kita semua, ini hak kita. Tapi kalau kita tidak mau mendalami ini, maka kita akan berpancasila sebagai apa yang dimaksudkan. Bayangkan kalau sekarang dirubah, ketika rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila akan diundangkan, saya termasuk orang yang pertama meributkannya. Saya katakan kalau RUU HIP diundangkan, Indonesia akan bubar. Bahayanya apa? Karena Pancasila itu kemudian direduksi, bisa diperas menjadi Trisila. Kemanusiaan, sosialisme, internasional, kemudian ketuhanan, itu pun di bawah. Yang dimaksud ketuhanan pun adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Lah kalau Tuhan sudah berkebudayaan, berarti Tuhannya sudah dirangkeng dalam satu budaya. Kalau ada ajaran agama yang tidak sesuai dengan budaya, tidak bisa diterima. Itu kan cara senang organya. Syariat Islam bisa diterima kalau sesuai dengan budaya. Kan kacau. Kemudian ini bisa diperas lagi menjadi gotong royong, dan itu selalu gembor-gemborkan gotong royong, gotong royong. Gotong royong itu, Bapak Ibu, nggak perlu ada Tuhan di situ. Jadi dibuang Tuhan sudah. Kalau di Trisila Tuhannya dikerangkeng oleh budaya, di Ekasila Tuhannya dihilangkan. Sebab namanya gotong royong, nggak perlu ada Tuhan. Maling pun ada yang gotong royong, rampok pun gotong royong, betul? Dan itu yang kita tolak, bahwa kita selalu, karena kita punya ajaran selalu beribadah hanya kepada Allah, setiap saat beribadah. Inna sholati, kemudian ada inna sholati wa nusuki, itu bagian kehidupan kita. Nggak boleh lepas dari bicara Tuhan dalam berlaku sesuatu. Nah, gotong royong nggak ada itu Tuhan. Mau bertuhan nggak ada haram halal. Halal haram kalau gotong royong silahkan kerjakan. Yang penting bagi-baginya rata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu saya datang ke 4.000 lilin untuk keadilan Joshua, saya mengatakan, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya bukan Refli Huta Barat, ya kan? Saya bukan Refli Simanjuntak, tapi saya datang ke sini atas dasar kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira begitu. Sila kedua Pancasila yang reinstall melalui dekret Presiden 5 Juli 59, dan di situ ada rohnya, yaitu Piagam Jakarta. Itu kata tadi Pak Ustadz, ya kan? Nah, yang kita hitung itu adalah keadilan dan kemanusiaannya, dan itu adalah tugas negara. Jadi saya mengamini Pancasila itu adalah sesungguhnya adalah dasar-dasar bagi pemerintahan untuk memerintah. Makanya Undang-Undang Dasar 1945 itu memerintahkan kepada penguasa, hei penguasa, tugasmu itu adalah mencerdaskan bangsa. Tugasmu itu adalah mensejahterakan rakyat.
tugasmu itu adalah melindungi rakyat. Biar rakyat ini pada cerdas, terlindungi, dan sejahtera, dan bisa bersaing di kancah dunia dalam proses perdamaian. Kan begitu. The founding parents mengatakan, untuk mewujudkan itu kami kasih dasar. Dasarnya itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, kita menolak bahwa negara kita adalah negara yang sekuler, ya kan? Negara kita adalah negara yang menghargai nilai-nilai religiusitas. Semua agama, apatah lagi agama Islam. Tapi diberikan juga dasar kemanusiaan, humanisme, dasar keadilan, dasar demokrasi, dasar persatuan. Jadi betul kata Pak Ustadz tadi, sebenarnya Pancasila itu adalah yang utama harus dipegang oleh penguasa, ya kan? Karena itulah dasar dia untuk memerintah. Nah kita ini penikmat, ya, penerima manfaat dari pemimpin yang jujur dan amanah tersebut. Harapan the founding parents yang begitu, yang jujur, yang amanah, yang menjalankan pesan konstitusional, tujuan konstitusional dengan Pancasila tersebut.